MAP detektor. Jika dua buah simbol, dalam hal ini binary, ditransmisikan dengan simbol S1 dinyatakan dengan plus A volt dan S2 dinyatakan dengan minus A volt, dan bila dalam proses transmisi terdapat noise yang menyertai simbol yang ditransmisikan, dan noise tersebut terdistribusi uniform seperti yang ditunjukkan pada gambar PDF di bawah ini, dan bila peluang kemunculan dari simbol S1 adalah 2/3 dan peluang kemunculan simbol S2 adalah 1/3, maka pada proses penerima kita akan melihat bagaimana dengan simbol yang ditransmisikan. Pada penerima akan memiliki dua buah hipotesis, yaitu hipotesis pertama yang berarti simbol S1 yang ditransmisikan dan hipotesis kedua yang berarti simbol S2 yang ditransmisikan. Sehingga dari sini kita akan mencoba menggambarkan conditional probability function dari hipotesis pertama terhadap sampel Z yang diobservasi dan conditional probability function dari hipotesis kedua terhadap sampel Z yang diobservasi dalam satu grafik. Kita juga akan menentukan decision threshold dari detektor. Bagaimana probabilitas error yang terjadi? Bila noise yang menyertai terdistribusi uniform dalam selang minus 2A hingga 2A dengan nilai 1/4A, maka sinyal yang diterima pada penerima akan mengikuti distribusi dari noise. Sebagai contoh, S1 sampel Z, jika S1 yang dikirimkan akan mengikuti distribusi noise, hanya nilai minnya akan bergeser ke rentang A, sehingga kita memiliki gambaran conditional probability untuk sampel Z jika simbol S1 yang ditransmisikan adalah A, di sini minus A sampai dengan 3A. Sedangkan conditional probability untuk sampel Z jika S2 yang ditransmisikan itu akan bergeser ke minus A dan mengikuti distribusi noise-nya, sehingga kita akan dapatkan modelnya adalah dari minus 3A sampai dengan A dengan nilai 1/4A. Pada penerima akan membandingkan yang dinamakan dengan A posteriori probability dari sampelnya. Ini kita akan melihat A posteriori dari S1 terhadap Z dan juga A posteriori probability simbol S2 terhadap sampel Z yang diobservasi. Dari proses pembandingan ini, jika nilai conditional probability S1 terhadap Z lebih besar dibandingkan conditional probability dari S2 terhadap Z, maka kita akan menganggap bahwa hipotesis yang pertama yang benar, yaitu simbol S1 yang ditransmisikan. Sedangkan bila conditional probability S2 terhadap sampel Z yang diobservasi lebih besar terhadap conditional probability S1 jika Z diobservasi, maka yang dinyatakan terhadap detektor adalah hipotesis kedua, di mana simbol S2 yang dikirimkan. Dari nilai ini, maka dipengaruhi oleh nilai sampel Z jika S1 dikalikan dengan peluang S1 berbanding dengan peluang dari Z. Itu juga di sini Z jika S2 dikalikan dengan peluang S2 peluang dari Z. Karena faktor pembaginya sama di sini, dalam hal ini adalah peluang dari Z, maka kita akan melihat conditional probability dalam hal ini sampel Z yang diobservasi terhadap simbol S1 dikalikan dengan peluang kemunculan simbol S1 dibandingkan dengan conditional probability sampel Z terhadap S2 dikalikan dengan peluang kemunculan simbol S2. Sehingga bila kita gambarkan
conditional probability, dalam hal ini adalah nilai voltnya, maka kita akan melihat nilai conditional probability dari PS1 jika Z dipengaruhi oleh nilai Z peluang Z jika S1 dikalikan dengan peluang kemunculan S1. Dalam hal ini nilainya adalah di sini ada 0, A, 3A, di sini akan ada minus A, minus 3A. Sehingga kita akan dapatkan PZ S1 adalah dalam rentang yang nilainya didapatkan dari mengalikan 1/4A dikali 2/3. Sedangkan peluang dari Z S2 dikalikan PS2 kita akan dapatkan nilainya dalam rentang ini. Ini adalah 1/4A dikalikan 1/3. Ini menyatakan PS2 jika Z, dan ini adalah conditional probability dari sampel S1 jika Z diobservasi. Dari proses deteksi ini kita akan membandingkan nilai keseluruhan. Detektor akan selalu membandingkan hasil perkalian antara conditional probabilities dari sampel Z jika S1 yang dikirimkan dikalikan dengan peluang kemunculan S1 terhadap conditional probability dari sampel Z jika S2 dikalikan dengan peluang S2. Jadi kita akan membandingkan nilai dari grafik ini dan grafik berikut ini. Sehingga dari sini, pada saat kita memiliki sampel di titik ini, maka nilai yang ada adalah di sini dan ikut. Nilai ini akan selalu lebih besar dari titik ini, sehingga dalam hal ini nilai misalkan di sini adalah A/2 akan selalu dinyatakan sebagai simbol S1. Sehingga bisa kita nyatakan decision threshold akan berada pada titik ini. Jadi di sini adalah batas penentuan. Dari proses penentuan decision threshold ini, maka kita bisa menentukan bahwa simbol S1 akan selalu terdeteksi dengan benar, sedangkan simbol S2 bisa terjadi kesalahan deteksi, di mana kesalahan deteksinya dinyatakan dalam daerah ini. Sehingga peluang error kita nyatakan adalah peluang error dari S1 dikalikan peluang simbol S1 ditambah peluang error dari simbol S2 dikalikan peluang S2. Karena probabilitas error dari simbol S1 sama dengan 0, maka probabilitas error dari simbol yang ditransmisikan hanya dipengaruhi oleh simbol S2. Dalam hal ini adalah 1/4A dikalikan dengan 1/3 dikalikan dengan 2A, atau 1/4